يا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. ثم إلى حضرة الله سيدنا خضر بن بالملك وسنا إلى سعد السلام. ثم إلى حضرة الله شعب قلنا الجيلاني البغدادي. ثم إلى حضرة الله شيخ عبد الغفور وشيخ عبد الغفور وشيخ بن زلزلة من زلزلة عبد الغفور وشيخ زبيد عبد الغفور وشيخ عبد الله عبد الغفور وشيخ بن بدي وشيخ مسلم ومن سعد المصطفى ولمن حضر في هذا المجلس لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبالأسراره في الدارين آمين يا مجيب السائلين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلي للصدقة علامة itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu he sahabat Ali, ya aliyu wahai sahabat Ali, ya Allah itu li sodakoti, ya Allah ya aliyu he sahabat Ali itu li sodakoti. Kalau makna Jawanya kedui konco atau untuk teman, artinya tandanya teman ini. Alamatun adapun beberapa tanda. Alamatun adapun beberapa tanda. Di sini li sodakoti itu terus khobarnya di awal, mubtada'nya di belakang. Berarti khobar muqaddam wa mubtada' muakhar. Ya toh, khobar muqaddam wa mubtada' muakhar. Khobarnya didahulukan, mubtada'nya ditaruh di belakang. Biasanya kan mubtada' itu di depan toh. Ya toh, terus khobarnya di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu li sodakoti kedui konco atau teman. Ini yang ada pada teman sealamatun. Alamatun adapun beberapa tanda. Apa itu? Ayyaj'ala ketika menjadikan pada teman, ya Allah, malahu pada hartanya, sodik teman itu duna malika bukan hartanya. Ya Allah, itu duna malika bukan hartanya
Itu duna malika, bukan hartanya kamu. Wa nafsahu dan apa itu badannya teman. Duna nafsika, bukan duna masika, bukan badan kamu. Wa irdahu dan kawirangani konco. Wirangan itu apa ya? Ya Allah, ini kadang susahnya translate dari Jawa ke Indonesia ini, kadang susah di situ. Karena di sini maknanya itu Jawa semua. Yang susah di situ kadang. Wa irdahu dan kawirangane konco. Maksudnya itu saya tahu, cuman Indonesianya itu apa itu? Wirang itu disia-sia itu. Wa irdahu dan ya Allah, nyanyakannya konco teman itu duna irdika, bukan hinane atau wirangnya kamu, bukan wirangnya kamu. Wirang hina mungkin Ustaz. Iya kayak hina itu loh. Jadi kadang itu susah translate dari apa Indonesia ke Jawa, itu susah. Ya Allah, jadi yang apa dinamakan sodik teman itu mempunyai 3 tanda. Yang pertama, dia menjadikan hartanya bukan hartamu. Yang kedua, dia menjadikan dirinya bukan dirimu. Dan yang ketiga, dia menjadikan susahnya itu bukan susahmu. Artinya dia ini enggak nyulitkan temannya, ya toh, enggak mempersulit temannya. Itu teman yang sejati. Kadang ada teman itu yang malah mempersulit, itu mempersulit, malah bikin susah. Itu ada. Nah, teman yang sejati itu ya seperti itu, enggak bikin sulit temannya, enggak memperkeruh, mempersulit, memberatkan temannya. Syukur-syukur malah bisa bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadal faslun, adapun ini fasal 1. Itu fit taubati, menerangkan tentang apa itu taubat. Qala, bersabda siapa alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, hai sahabat Ali, la taubata, tidak ada apa itu taubat itu maujud litaibi, bagi orang yang tobat hatta yaksila, sehingga membasuh siapa orang yang taubat batnahu, pada apa itu perutnya taubat, minal harami, dari perkara yang haram, bitibi kasbihi, dengan bagusnya apa itu kasab, pekerjaan, dengan bagusnya pekerjaan. Jadi pasal ini menerangkan tentang taubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berpesan kepada Sayyidina Ali, ya Aliu, la taubata litaibina hatta yaksilu batnahu minal haram bitibi kasbih. Jadi tobatnya seseorang itu tidak wujud apabila dia ini tidak membasuh perutnya. Artinya membasuh itu membersihkan perutnya dari perkara yang haram. Nah, basuhnya dengan apa? Dengan bitibi kasbih, dengan cara bekerja yang baik, bekerja yang jujur. Ini loh. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku tobat tapi masih sering makan yang haram, korupsi, nilep uang apa? Uang yang bukan haknya, uangnya anak yatim, uangnya duafa, uang pesantren, uang masjid, uang panti asuhan, kok ditilep masuk ke perutnya, gitu, bukan makan masuk ke perutnya, meskipun dia tobat, ya Allah ampun ini, itu belum dikatakan tobat yang wujud. Sebelum dia membersihkan perutnya, mengganti dengan apa? Bitibi kasbih, dengan cara apa? Kerja yang baik. Artinya dia mendapatkan harta yang halal.
Jadi nggak gampang orang tobat itu. Sampai udah tobat mas, sudah, tapi masih makan yang haram. Makanannya halal, ada kue tulisannya halal, Majelis Ulama Indonesia MUI, tapi sampai dapatnya dari nyuri, gitu, dari nyuri, jadi haram. Awalnya halal jadi haram, gitu loh. Santri itu sangat hati-hati, wirai. Santri itu sangat hati-hati, wirai. Kalau di pesantren itu make sendalnya temannya, kalau nggak izin itu nggak berani. Apalagi sendalnya gurunya, hati-hati. Karena apa? Itu termasuk gosop. Gosop itu apa? Mendekati mencuri, memakai barangnya orang tanpa izin, gitu. Tanpa izin itu mendekati mencuri. Belum mencuri tapi mendekati. Artinya sudah ada arah mencuri. Kok bisa begitu? Bisa jadi sendalnya yang sampai pakai terus sampai rumah, akhirnya nggak kembali. Ayo, bahaya toh. Nah, biasanya di masjid ada. Datang ke masjid itu berangkat sendalnya jelek, pulang sendalnya bagus. Nah, ini. Berangkat sendalnya sisian, sleng satu hijau satu merah. Pulang dari masjid ibunya pangkling loh, sendal kok bagus dari mana? Jawabnya, Rizki anak soleh, jamaah satu kali dapat sendal bagus. Padahal itu sendalnya temannya. Saya itu pernah khutbah di mana itu? Ya Allah, Dentrop. Khutbah Jumat Dentrop saya itu. Nah, saya kan kalau habis khutbah itu nggak langsung pulang. Ya, karena pengurus masjid nyugui minum, gitu, ngasih kue ya, saya istirahat dulu, makan, minum. Nah, akhirnya saya pulangnya belakangan, saya nyuman itu. Lalu saya pulang itu sendal saya nggak ada. Ya Allah, ini orangnya kok niat sekali, yang dipilih kok punya saya gitu loh. Padahal makmum itu banyak kok yang dipilih punya saya. Baru sendal saya sebenarnya nggak bagus-bagus amat, nggak bagus-bagus amat, masih bagus pamat. Nggak bagus-bagus amat gitu loh. Kok hilang sendal saya itu? Sampai bingung saya itu. Saya mau bawa sandalnya orang, ya enggak ini, mau ini, bingung saya itu. Ya Allah, ya Allah. Itu loh. Jadi kadang orang itu ketika ngajarkan sesuatu biasanya langsung diuji oleh Allah. Biasanya seperti itu. Nah, tapi kalau biasanya sebagai same yang mendengarkan, kadang diuji kadang belum. Tapi yang ngajarkan itu bisa langsung diuji. Gitu. Jadi nggak gampang loh, ngajar itu nggak gampang. Itu. Jadi jangan make barangnya orang, gitu. Kalau tanpa izin. Tapi kalau darurat nggak apa-apa. Kalau darurat. Tapi darurat itu nggak setiap hari loh ya, nggak setiap hari. Mendesak saja. Gitu. Ada orang itu ke masjid itu niatnya apa? Cari sendal bagus. Dalilnya apa? Ambil yang benar, tinggalkan yang salah. Artinya apa? Ambil yang bagus, tinggalkan yang jelek. Diperwaktikan. Ada ustadz ceramah, ambillah yang bagus, tinggalkan yang jelek. Berangkat ke masjid, oh Pak Ustadz kemarin ngomong begini, ambil yang bagus, tinggalkan yang jelek. Saya pulang dari masjid, sendal saya jelek, tak tinggal. Saya ambil yang bagus, dias mulu ya. Santri Sontoloyo ini nggak paham ini. Ya jangan gosop. Kenapa? Gosop itu nanti bisa menimbulkan penyakit hati, bikin hati kotor. Kenapa? Sampai sudah nyusahkan orang. Orang baru beli sendal 1 minggu, 2 hari, 3 hari, baru dipakai 2 kali, sampai ngambil itu bagaimana? Ini loh, sampai ngambil bagaimana? Nggak sadar Pak Ustadz, nggak sadar kok sampai bisa milih gitu loh. Nggak sadar kok bisa milih. Itu namanya gosop. Gosop itu mendekati mencuri. Namanya mendekati ya sampai jangan ke situ. Di situ ada api, jangan dekat-dekat. Gitu. Kok sampai malah mendekati bagaimana? Gitu ya. Paham ya? Nah, orang itu dikatakan tobat. Artinya tobatnya nyata itu apa? Kalau dia sudah membersihkan perutnya dari perkara yang haram dan menggantinya dengan perkara yang halal, gitu? Dengan perkara yang halal. Contohnya dia kerja dengan kerja yang bagus, yang halal,
halalan thayyiban. Itu baru dikatakan tobat yang wujud, tobat yang nyata. Sampean ngaku tobat, ya Allah saya tobat, ini cerita ke orang tobat ini, sampai nangis-nangis kalau berdoa, tapi hati sampean masih makan yang haram, nggak ada gunanya mas, nggak ada gunanya. Penting orang ngaji itu penting, nggak gampang. Dikira gampang orang beragam itu enggak. Banyak orang itu menyepelekan masalah makanan. Makanan itu efeknya sangat luar biasa. Ya toh? Sangat luar biasa. Orang yang makan makanan yang haram, hatinya bisa mati. Ya toh? Bisa gelap, bisa mati. Hati-hati. Kalau enggak anu ya diempet. Saya itu kadang sahur itu ya adanya air putih ya air putih. Tadi itu adanya roti 2 batang ya tak makan. Ya enggak masak nasi ya. Seadanya bismillah. Mudah-mudahan kuat. Masa kemarin air saja kuat, masa sekarang enggak kuat. Ya kuat alhamdulillah. Penting niatnya. Puasa itu diniati. Belajar wirai, belajar tirakat. Orang itu kalau kata kiai saya, guru saya, kalau orang itu pengen suwuknya mandi, ngobatin orang mari sembuh, yang tirakat, ya tirakat. Orang nyuwuk orang malah mati, nggak mari malah mati, nggak sembuh malah mati, bahaya. Tolak hujan malah sambar geledek, ini bagaimana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minal haram, ya. Jadi belajar sedikit gitu loh. Yang penting itu diamalkan. Sampai yang sampean tahu tentang ngaji ini apa, yang penting sampean amalkan. Jangan lihat siapa yang ngajar, jangan lihat kitabnya, jangan. Sampai lihat isinya itu. Ini siapa? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berpesan pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu siapa? Menantunya Rasulullah, menikah dengan Fatimah Az-Zahra. Sayyidina Ali pemuda pertama kali yang masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Minal harami bi kasbih. Ya Ali, wahai sahabat Ali, idza lam yakun. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza lam yakum, ketika sudah enggak ada. Siapa al-alimu, orang yang alim, orang yang pintar. Takian, dan orang yang takwa, takian dan orang yang takwa, pintar, takwa, dolat maka menjadi ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza lam yakun, ketika tidak ada sapa alim, orang yang alim, takian dan orang yang takwa, dolat maka, kalau di sini maknanya ngudungi. Apa alim mau dolat maka ngudungi, apa mau idatuhu, mauidahnya atau nasihatnya, alim ala qulubin nasi. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza lam yakun, ketika tidak ada sapa alim, orang yang alim, takian yaitu orang yang takwa, dolat maka ngudungi apa mauidatuhu, mauidahnya alim, ala qulubin nasi, atas hatinya manusia, kama yadilu, seperti ngudungi apa al-qatru, apa itu, apa al-qatru, tetesannya hujan, ala bidin na'ami,
atas apa itu sarangnya burung, wasofa dan apa itu ya Allah, wasofa dan di sini maknanya mana, manuk atau mana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali wa sahabat Ali idza madha, ya Ali wa sahabat Ali idza madha, ketika sudah lewat alal mukmini atas seorang mukmin arba'una sobahan, 40 apanya sobahan paginya, walam yujallis dan tidak duduk siapa mukmin al ulama pada orang yang alim atau ulama, ya kosa maka apa itu keras, kosa maka keras apa kolbu hatinya man, apa kolbu hatinya man, ya Allah, wajah sarodan berani walal kabairi atas dosa-dosa besar, li'annal ilma karena sungguhnya ilmu itu hayatul qalbi untuk menghidupi hati, ya Allah, itu hayatul qalbi untuk menghidupi hati, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika seorang mukmin dalam waktu 40 hari dia tidak pernah duduk dengan ulama, enggak pernah satu majelis dengan ulama, ya toh, enggak pernah duduk dengan ulama, enggak pernah satu majelis dengan ulama, malah tempat dudukannya dengan apa itu tempat-tempat yang lain. Ada majelis sholawat enggak mau datang, ada majelis taklim enggak mau datang, majelis ilmu enggak mau datang, ada istighosah, ada tahlil, ada yasin enggak mau datang. Bahkan kok sampai bid'ahkan, mengkafirkan, mensyirikan, ya intinya enggak mau duduk dengan para ulama. Ulama itu siapa? Orang-orang yang alim. Maksudnya alim ayu ilmuddin, maksudnya alim pintar dalam ilmu agama. Maka apa? Kosa qalbuhu, maka hatinya akan keras. Itulah, hatinya akan keras, gampang marah, gampang emosi, gampang pendendam, gampang fitnah. Itu tandanya orang yang enggak mau dekat dengan ulama. Disentuh sedikit sudah marah, ya betul? Disentuh sedikit sudah marah, apalagi dipukul, nah, marahnya nggak umum, gitulah. Disentuh sedikit saja udah marah, ini tanda hatinya keras, gitulah. Dinasihati malah balik nasihati, diingatkan malah marah, ini tandanya hatinya keras. Kenapa? Dia jauh dengan ulama. Ini penting dekat dengan ulama itu ya. Kalau pengen hatinya sampai lembut, nggak gampang marah, didolimi orang sabar, difitnah orang sabar, diomongin orang sabar, sampai dekat ulama, sampai dekat ulama. Ada orang yang tanya sama siapa itu ulama, ya Syekh, saya mau bertanya, mana yang baik antara kedua orang ini? Yang nomor satu, orang ini sholat tapi masih maksiat. Yang nomor dua, tidak sholat, ya toh, tapi enggak maksiat. Ini yang baik yang mana? Satu itu sudah sholat tapi masih maksiat, sudah ibadah tapi maksiat. Yang satunya enggak sholat tapi enggak maksiat. Ini yang enggak baik yang mana? Dan yang baik yang mana? Kata beliau, semuanya baik. Nomor satu dan nomor dua baik. Yang tidak baik yang nomor tiga, yang senang membandingkan orang lain. Itu yang tidak baik.
Jadi bukan ranah sampean. Sampean itu mau menjas seseorang itu bukan ranah sampean. Mau mengkafirkan orang, mau mensyirikkan orang, membid'ahkan, itu bukan ranah sampean. Itu urusannya siapa? Allah. Enggak boleh. Bahkan orang kafir sampean sebut kafir dalam kitab Hidayah itu enggak boleh. Ya, enggak boleh. Apalagi dia masih mau basuh wajahnya, masih wudu, masih mau sholat, kok sampean kafir, kali sampean dosa itu. Enggak orang yang jelas-jelas kafir saja itu enggak boleh kita mengatakan dia kafir. Apalagi orang Islam, KTP-nya ya Islam, you masih sholat, masih wudu, sampean kafirkan. Itu tambah enggak boleh. Kenapa? Itu semua ranahnya Allah. Urusannya Allah, bukan kita. Bukan urusan sampean itu yang penting itu ngatur diri sampean sendiri itu. Ngatur dirinya sendiri aja belum pecus kok. Ngatur orang lain, ngurus orang lain. Perbaiki dulu diri kita itu. Ya. Jangan merasa sok suci. Orang yang merasa sok suci justru dia itu enggak suci. Orang yang merasa benar justru dia itu enggak benar. Itu loh, ya. Nah, jadi apa? Senang-senang dekat dengan ulama. Ulama itu siapa? Alladzina yang dulu bi'ainir rahmah. Yaitu orang-orang yang melihat umat itu dengan pandangan kasih sayang. Pandangan kasih sayang. Masya Allah. Guru-guru kita itu di Jawa itu semuanya itu berdasarkan ilmu. Kalau beliau mengajarkan pada kami, bahkan tindak lampahnya, tingkah lakunya beliau-beliau ini berdasarkan ilmu. Dan langsung ngena di hati. Langsung ngena di hati. Seneng-seneng lihat wajahnya ulama. Sampai kalau ada pengajian yang datang ulama-ulama, sholawatan yang datang ulama, sampai senang. Sampai lihat wajahnya itu, kan itu bisa menjadi obat tibil qulub, menjadi obat hati kita itu. Yang dulu-dulu mungkin senangannya enggak ini enggak apa-apa. Yang dulu-dulu biarkan. Sekarang kita buka lembaran baru. Yang dulu-dulu itu sebagai iktibar. Sebagai apa? Iktibar, sebagai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Senang dekat ulama. Ya. Makanya kalau ada habaib datang di masjid, dekatin ulama itu. Sungkem, cium tangannya, bolak-balik sampai cari berkahnya. Karena beliau ini dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam diri beliau itu terdapat darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dekat-dekat ulama. Nah, tapi sampai harus lihat-lihat kajian-kajian itu. Ini ulama bener atau ulama su? Ulama su itu apa? Ulama yang jelek kelakuannya, atau ulama bodong, nggak jelas sanad ilmunya. Sampai harus hati-hati cari guru itu ya. Oh, sampai keliru cari guru bahaya. Keliru bahaya sampai. Dolun mudil, sesat menyesatkan. Meskipun gambarnya Al-Qur'an, meskipun gambarnya hadis. Ya, tapi gurunya sampai salah, bahaya. Man qara'a bila syai'u asyaiton. Barang siapa yang belajar tanpa guru, gurunya adalah setan. Gitu. Lalu saya insya Allah jelas sanad ilmunya, insya Allah. Saya belajar dari guru saya, kiai saya. Kiai saya belajar dari kiainya lagi belajar dari kiainya. Terus sampai ke siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan ini supaya sampai ngerti. Bukan kok saya pamer, bukan kok saya enggak. Biar sampean ngerti. Kalau enggak saya sampaikan kadang enggak ngerti loh. Biar ngerti. Jadi sampean harus lihat-lihat. Oh, ini ada kajian ini. Sampean lihat dulu. Ini yang ngajar ini sanad ilmunya jelas enggak? Sampean lihat dulu. Ahlus sunnah apa enggak? Sampean lihat dulu. Jangan angger sampean ikut, bahaya. Itu loh, bahaya. Meskipun semuanya di situ ngajarkan tentang agama. Karena sekarang banyak agama itu hanya untuk payung. Ya, cuma untuk payung saja, tapi dalamnya itu tidak ada nilai agama. Itu banyak. Kalau sampai tidak teliti bahaya. Ya. Ada kepentingan, entah politik, entah
apa itu kepentingan lah, tapi payungnya pakai agama. Itu namanya ulama su. Kalau ada orang seperti itu, ulama yang kelakuannya jelek. Nah, itu ulama su itu lebih ditakuti oleh Rasulullah daripada dajjal. Rasulullah itu lebih takut sama ulama su daripada dajjal, lebih khawatir sama ulama su daripada dajjal. Kalau dajjal jelas matanya satu, jidatnya tulisan kafaro kafir. Tapi ulama su ini susah. Kelihatannya ulama pakai surban, pakai ini, gitu. Tapi dalamnya jelek. Sapi disurbani ya jadi sapi, tetap sapi. Kambing disurbani juga tetap kambing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Qasa qalbuhu wa jasara 'alal kabair li annal ilma hayatul qalbu. Dan dia berani untuk melakukan dosa besar. Ya toh? Kalau orang itu jauh dengan ulama, biasanya bisa ada indikasi untuk melakukan dosa besar. Dosa besar itu ya banyak, sampai pikir sendiri. Gitu toh? Berani sama orang tua itu juga dosa besar. Ya toh? Maksiat itu juga dosa besar. Ya banyaklah dosa besar sampai sendiri. Gitu. Kenapa? Sesungguhnya ilmu itu akan hidup di hati kita. Ya toh? Ilmu itu akan hidup di hati kita karena ilmu itu adalah nurun, ilmu itu adalah cahaya. Kalau cahaya itu masuk dalam hati kita, maka hati kita akan hidup, akan terang. Ada orang begini nggak bingung, ada orang begini nggak bingung, nggak kagetan. Ada orang bisa atraksi begini, hebat ya, keluarkan tenaga dalam, sampai huwiran, keplok malah. Ini tandanya sampai ini masih bodoh, masih on. Tapi kalau orang yang alim, biasa, malah heran sama orang yang istiqomah. Kenapa? Al istiqomatu khairun min alfi. Ada orang bisa gandakan uang, sampai heran. Ini sampai kelihatan sekali sampai ilmunya itu masih di bawah. Kalau ada orang seperti itu malah kita ngelus dodo. Ya Allah, kok ada orang seperti itu yang dibaca kadang sholawat nariyah, sholawat yang macam-macam. Gambarnya pokoknya agama, payungnya itu agama, tapi dalamnya itu bisnis. Nah ini nggak boleh ya, menggunakan agama untuk payung, gitu, kepentingan yang tidak untuk agama itu tidak boleh. Itu namanya agama itu cuma untuk pepais, untuk perhiasan saja, tapi tidak ditancapkan di hatinya. Itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Ali wa sahabat Ali, ya Ali wa sahabat Ali. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yastahyi. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yastahyi. Jadi kalau ada inna, kana, itu pasti ada khobarnya. Kalau dalam ilmu nahwu, sorob. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya Allah itu la yastahyi, tidak itu la yastahyi, tidak malu. Siapa Allah? Min adzabi ghaniyin, min adzabin ghaniyin, untuk menyiksa orang yang kaya, sarikin yang maling, mencuri, walimin, dan orang yang alimin, dan dosanya orang yang alim, fasikin yang fasik. Jadi kata Rasulullah ketika berpesan kepada Sayyidina Ali, ya Aliyu, innallaha la yastahyi min adzabi ghaniyin sarikin wa alimin fasiqin. Allah itu tidak malu kalau Allah itu mau menyiksa orang yang kaya tapi kekayaannya dari mencuri. Allah itu tidak malu, enggak segan-segan, enggak sungkan.
Sampean kaya tapi hasil korupsi. Hati-hati. Allah tidak malu untuk menyiksa orang tersebut. Mungkin kalau korupsinya di kantor, di ini masih ya ibaratnya agak mending. Tapi kalau korupsinya ya Allah, naudzubillah, sampai tempat ibadah dikorupsi, jatahnya anak yatim, ya toh, Om duafa dikorupsi, naudzubillah itu. Allah nggak segan-segan untuk menyiksa orang tersebut. Dulu Pak Ustadz saya nggak tahu, saya pernah seperti itu. Sekarang sudah tahu, sekarang dipraktekkan. Yang dulu-dulu mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dulu belum tahu. Nah sekarang udah tahu, nanti kedepannya kalau sampai dihadapkan seperti itu. Contoh, tiba-tiba sampai jadi pengurus pesantren, ya toh, pesantren atau panti asuhan. Nah, ada tamu bawa uang 1 miliar. Nah, bilangnya tamu, Pak Ustadz nanti dibagikan ya untuk anak yatim piatu, dibagikan semuanya biar mereka ini sejahtera. Tapi dalam hati sampean, wah, daripada tak bagikan sama anak yatim, mending tak masukkan kantong saya sendiri belum sejahtera. Nah, sampean kok bisa mempraktekkan ilmu ini? Oh iya, saya dulu ingat ketika saya ngaji, kalau saya sampai ngambil uang ini yang bukan hak saya, Allah tidak akan segan-segan menyiksa saya. Sampai bisa jalankan tuh, top, luar biasa. Biasanya kalau cobaannya kecil orang bisa melakukan, tapi kalau cobaannya besar itu setengah mati. Ya apa enggak? Kalau mungkin yang dititipkan 100.000, ya toh 200.000, atau paling banter 1 juta lah, sampai masih kuat, iman sampai itu masih kuat. Iya apa enggak? Masih kuat. Tapi kayak dititipkan 1 miliar, 1 koper, jangan 100 juta lah. Itu kadar keimanannya seseorang itu kadang diuji di situ. Malaikat bujuki sampean, jangan. Setan, ayo. Sudah masukkan kantong, nanti bisa tuh beli mobil, beli motor, wes beli ini ya. Malaikat jangan. Tapi tetap menang yang setan. Ayo. Ini banyak. Kalau 1 juta nggak apa-apa. Biasanya seperti itu. Ya. Makanya apa? Belajar dari kecil, gitu. Dari kecil nanti naik. Allah tidak akan sungkan mengadab orang yang kaya tapi dari mencuri, dan orang yang ngalim tapi fasik, pinter, alim tapi kelakuannya jelek. Berarti dia nggak ngalim kalau kelakuannya jelek, ya toh? Kenapa? Semakin ilmunya tinggi, semakin dia tawadu. Seorang guru yang sejati adalah seorang yang menghormati gurunya, yang tawaduk pada gurunya, baik jiwa dan raganya. Itu seorang guru yang sejati. Wah, ada guru sampean nggak menghormati gurunya, bukan guru sejati. Ya, hormati guru itu penting. Karena apa? Al adabu fauqal ilmi. Adab, tata krama itu di atasnya ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadal faslun wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maulaya shalli wa sallim daiman abada 'alal habib bika khairil khalqi kulim huwal habib الذي ترجى الشفاعته لكلها لمن الأهوال المقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.